Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan iqlab seri dari nun mati dan tanwin. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hukum bacaan iqlab, di sini akan saya jelaskan secara singkat mengenai hukum nun mati dan tanwin. Nah, ada 4 hukum bacaan di dalam Al-Quran. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang akan dijelaskan lebih detail pada pertemuan kita kali ini. Dan sebelum kita membahas tentang iqlab lebih jauh lagi, sebetulnya apa sih pengertian dari iqlab itu? Nah, di sini akan kita bahas. Iqlab itu secara bahasa adalah mengubah. Apa sih yang diubah? Nah, kita lihat secara istilah. Mengubah nun mati atau tanwin. Kenapa mengubah nun mati atau tanwin? Karena hukum bacaan iqlab ini seri dari nun mati atau tanwin. Jadi semuanya fokus di nun mati atau tanwin ya. Menjadi mim. Jadi mengubah nun mati atau tanwin menjadi mim yang tersembunyi yang terdapat pada huruf ba. Kenapa pada huruf ba? Karena nanti huruf iqlab itu cuma ada satu, yaitu huruf ba, disertai dengan gunah atau dengungan. Secara pengertiannya seperti itu ya. Kemudian ada berapa sih huruf iqlab? Tadi sudah kita bahas secara singkat. Huruf iqlab itu hanya ada satu, yaitu ba. Di sini banyak sekali catatan-catatan mengenai hukum bacaan iqlab. Secara sekilas memang terlihat sederhana ya hukum bacaan iqlab ini, tetapi ternyata di dalam hukum bacaan iqlab banyak sekali kaidah atau aturan cara pengucapan hukum bacaan iqlab itu sendiri. Di sini ada kaidah atau aturan dari hukum bacaan iqlab, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Karena huruf iqlab itu hanya satu, yaitu ba. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada cara membaca hukum bacaan iqlab. Maksud di sini kaidah atau aturan-aturan untuk hukum bacaan iqlab. Seperti itu ya. Jadi tidak sederhana, banyak sekali kaidah-kaidah yang harus diterapkan. Kita fokus kepada yang pertama dulu ya. Jadi cara membaca hukum bacaan iqlab itu mengubah nun mati atau tanwin menjadi huruf mim yang sempurna. Maksud menjadi huruf mim yang sempurna artinya sudah tidak ada lagi nun mati atau tanwin yang tersisa secara pengucapannya. Jadi sudah berubah menjadi mim yang sempurna. Jadi tidak usah ragu lagi, nun matinya atau tanwin an, in, un itu sudah dihilangkan, sudah diganti dengan huruf mim yang sempurna secara pengucapannya ya. Seperti itu. Kemudian setelah nun mati atau tanwin kita ubah menjadi mim yang sempurna. Yang kedua, harus kita ikhfakan, harus kita beri ikhfa atau kita samar-samarkan huruf mim tersebut kepada huruf iqlab, yaitu huruf ba yang setelah huruf nun mati atau tanwin itu ya. Jadi setelah kita ubah menjadi mim yang sempurna, kita harus berikan ikhfa atau samar-samar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah sudah kita beri ikhfa atau sudah kita beri samar-samar, jangan lupa jangan sampai tidak dipakai gunah. Harus ada dengungan pada huruf mimnya.
denguan itu maksudnya ditahan ya, bisa sampai 2 harokat atau lebih. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas pada contohnya ya. Nah, di sini pun cara pengucapannya itu ada 2 versi atau 2 pendapat. Nah, hati-hati ya. Nah, di sini banyak sekali kaidahnya ya atau aturannya. Nah, cara pengucapannya ada 2 pendapat. Yang pertama, merapatkan atau menutup 2 bibir tanpa menekannya dengan disertai gunah. Nah, maksud dari versi atau pendapat yang pertama itu merapatkan atau menempel kedua bibir. Jadi nempel 2 bibir, nah tapi dia tidak ada tekanan. Jadi lembut saja, lunak saja. Tapi di sini poinnya 2 bibirnya menempel, menutup rapat, tapi dia tidak ditekan, tidak sampai mingkem sekali memnya itu loh, seperti itu. Nah, kemudian versi atau pendapat yang kedua yaitu kedua bibirnya tidak merapat atau tidak menutup dengan sempurna. Nah, seperti ada sedikit celah. Nah, seperti ada celah sehelai kertas. Nah, seperti itu ya. Nah, insya Allah 2 pendapat ini betul. Nah, tergantung kita terserah mau pilih yang mana yang menurut lebih mudah untuk diaplikasikannya, yang mana insya Allah itu betul. Nah, di sini ada contoh yang pertama dari hukum bacaan iqlab. Nah, seperti ini ya. Jadi di dalam Al-Quran sebetulnya sudah dipermudah karena ada simbol mim kecil seperti ini di tengah-tengah ayatnya ya. Di antara tanwinnya, di tengah-tengah tanwin dengan huruf iqlab yaitu ba di tengah-tengahnya. Ini juga sama di tengah-tengah ayat di antara tanwin, ininya tanwin dhammah, dan di sininya di huruf iqlab yaitu ba. Dan ini pun sama ya, di tengah-tengah mim kecil di antara nun sukun dengan huruf iqlab yaitu ba. Nah, tapi hati-hati ya, di dalam Al-Quran pun ada simbol tanda mim lagi. Nah, tapi kalau untuk iqlab ini mimnya seperti ini ya. Lebih diperhatikan lagi, lebih jelas, mimnya kecil seperti ini, adanya di tengah-tengah ayat ya. Nah, dia tangkainya ke bawah. Nah, sebab nanti ada mimnya mim kecil juga, tapi dia berada di atas. Nah, dia tangkainya ke depan. Nah, itu menandakan waqaf lazim yang sempat kita bahas di video sebelumnya mengenai tanda-tanda waqaf, yaitu mim kecil yang tangkainya ke depan ya. Jadi harus dibedakan ya, seperti itu. Nah, untuk contoh yang pertama di sini ada bacaan Sami'un Basir. Nah, di sini kalau kita lihat kaidah dari hukum bacaan iqlab, di sini ada seri tanwin. Nah, di sini tanwin apa? Tanwin dhammah bertemu dengan huruf iqlab. Nah, huruf iqlab yang mana? Ya, ini huruf iqlabnya ba. Nah, karena huruf iqlab cuma 1 ba. Nah, jadi insya Allah mudah dihafal ya. Nah, di sini ada tanda mimnya, sudah ada simbolnya, jadi kita tinggal baca saja sesuai dengan penulisannya. Cuman jangan sampai lupa kaidah dari pembacaan hukum iqlab itu tadi yang ada 3 ya. Pertama, mengubah nun mati atau tanwin menjadi huruf mim yang sempurna. Nah, jadi tanwin dhammah ini kita sudah ganti
kita ganti dengan huruf mim yang sempurna. Sehingga tanwin ini sudah tidak ada terucap sama sekali. Jadi sudah dihilangkan secara total. Kita ganti dengan vokal mim. Ya, setelah kita vokalkan secara sempurna menjadi mim, pakai ikhfa, pakai samar-samar. Ada bunyi samarnya. Nah, setelah sudah ada samarnya, nah kita pakaikan guna juga dengung. Ya, ditahan selama 2 harokat atau lebih ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti cara pengucapannya terserah kita, lebih mudah diterapkan yang mana. Untuk pengucapannya bisa menempel 2 bibir, tapi jangan ditekan ya, jangan ditekan, lembut saja, nempelnya itu pelan-pelan saja, nggak usah ditekan. Atau ada, dan yang kedua, bibirnya tidak merapat sempurna ya, jadi ada celah. Jadi nanti tinggal pilih sendiri saja ya. Nah, di situ. Jadi contohnya Sami'un basir. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada tanwin dhammah lagi. Tanwin dhammah ya. Nah, kita pakai kaidah yang seperti tadi ya. Tanwin dhammahnya di sini kita hilangkan secara sempurna, kita ganti dengan huruf mim. Nah, mim yang sempurna pula secara pengucapan. Jadi sudah tidak ada tersisa lagi tanwin dhammahnya. Yang en-nya ini udah diganti sama mim. Nah, setelah itu ada samar-samarnya. Seperti ikhfa itu ada bunyi nah, ikhfanya kemudian didengungkan, harus ditahan sekitar 2 atau 3 harokat ya, 2 atau lebih ditahannya. Nah, baru langsung pengucapan huruf di depannya yaitu ba ya, bil. Nah, seperti ini ya. Muhitum bil kafirin. Nah, untuk pengucapannya pun bisa memilih dengan menutup 2 bibir atau menempel 2 bibir tanpa menekannya. Garis bawahnya, poin pentingnya tanpa menekannya ya, secara lunak saja. Nah, gunanya tetap ada, ikhfanya tetap ada, sama ya. Nah, maupun untuk memilih yang kedua, bibirnya tidak merapat sempurna, ada celah, seperti ada selai kertas ya di bibir kita, sangat sedikit celahnya, seperti itu. Nah, tetap harus diiringi dengan gunah dan ikhfanya tetap sama ya, seperti itu. Muhaitum bil kafirin. Nah, seperti itu ya. Dan yang ketiga, nah di sini ada contoh nun mati ya. Nah, kalau yang ini saya ambil tanwin dhammah, tanwin dhammah, dan ini nun mati bertemu dengan huruf iklab yaitu ba. Nah, di sini sudah dipermudah, di dalam Al-Quran itu sudah dipermudah, ada tombol atau simbol mim. Nah, seperti ya, mim kecil. Dan cara membacanya, nun mati ini kita hilangkan secara sempurna sehingga sudah tidak ada sisa sedikit pun secara pengucapan. Jadi nun mati ini dihilangkan menjadi mim. Nah, menjadi mim yang sempurna. Kemudian kita pakai ikhfa, kita samar-samarkan. Setelah sudah disamarkan, kita kasih gunah atau dengungan dengan cara ditahan selama 2 harokat atau lebih. Nah, kemudian langsung masuk ke huruf setelahnya yaitu huruf iklabnya ba. Nah, cara bacanya seperti ini ya. Amburik. Nah, sudah
ganti dengan mim sempurna, kemudian diikhfakan, disamar-samarkan, kemudian didengungkan, ditahan selama 2 harokat atau lebih, seperti itu ya. Contoh yang saya tadi ucapkan, saya memakai versi atau pendapat kedua bibir tidak merapat secara sempurna, jadi masih ada celah ya, seperti itu. Dan hati-hati ya untuk cara pengucapan yang pertama dan kedua itu insya Allah betul, tapi yang keliru itu ketika kita memakai nomor 1, merapatkan atau menutup atau menempel dua bibir kita, tetapi terlalu ditekan, terlalu mingkem, sami, sami, nah itu yang keliru. Sebab poin nomor 1 pun walaupun dua bibirnya menempel, tapi dia tidak menekan, dia cuma ditempelkan secara lembut saja, tidak sampai mingkem-mingkem ya. Jadi jangan terlalu kuat untuk menempelkan dua bibirnya, harus pelan-pelan saja, harus lembut saja. Nah seperti itu yang contoh yang keliru, seperti itu ya. Jadi poin pentingnya adalah kita bisa memilih antara dua ini. Di luar dari itu keliru, jadi kita perbaiki dengan dua versi atau pendapat ini ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan hukum bacaan iklab seri dari nun mati dan tanwin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.